Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati dari Tadris Matematika. Kali ini akan membuat video pembelajaran tentang sistem persamaan linier dua variabel, yaitu suatu materi yang dipelajari di kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu kelas 8, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ibu harap anak-anak ibu telah membaca buku paket tentang materi ini ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal terlebih dahulu apa itu SPLDV, kemudian bentuk umum SPLDV, penyelesaian SPLDV, dan penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut kita tentang SPLDV, Ibu akan memberikan ilustrasi berikut ini ya. Anak-anak Ibu pasti pernah kan pergi berbelanja ke pasar, membeli buah, sayur, atau berbagai jenisnya bersama dengan teman-temannya, tetapi dengan jumlah item yang berbeda. Jika anak-anak ibu tidak mengetahui harga satuan dari salah satu jenis buah yang dibeli, pasti bingung kan untuk mengetahui berapa harganya. Nah, kali ini ibu akan memberikan solusinya ya, yaitu dengan penerapan konsep sistem persamaan linier. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak ibu harus mengingat kembali materi prasyarat sebelumnya, yaitu yang pertama, persamaan linier satu variabel dan operasi bentuk aljabar yang dipelajari waktu kelas 7 kemarin. Masih ingat kan anak-anak ibu? Kemudian, materi kita pada bab 4 kemarin yaitu tentang persamaan garis lurus. Namun, sebelum kita mengenal apa itu sistem persamaan linier dua variabel, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa itu persamaan linier dua variabel. Nah, perhatikan soal berikut ini ya. Aisyah adalah seorang mahasiswa semester 4, menerima les privat dan memperoleh 50.000 per jam. Jadi, lengkapi oleh anak-anak ibu tabel berikut ini untuk mengetahui pendapatan Aisyah. Kemudian coba buat grafik dengan menggunakan nilai dalam tabel ya. Nah, selanjutnya coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menunjukkan apakah sumbu yang horizontal variabel apa yang digunakan. Yang kedua, menunjukkan apakah sumbu yang vertikal variabel apa yang digunakan. Yang ketiga, dapatkah menuliskan persamaan yang menunjukkan bagaimana dua variabel saling terkait. Yang keempat, setelah menuliskan persamaan, apa yang membedakan persamaan di atas dengan persamaan linier satu variabel. Yang kelima, apakah banyaknya uang yang Aisyah terima dapat bergantung pada banyaknya jam untuk memberikan les privat? Silahkan dijawab terlebih dahulu ya di buku latihannya. Setelah anak-anak ibu menjawab pertanyaan tadi, apa ya PLDV itu? Supaya perspektif kita sama, ibu akan menjelaskannya ya. Jadi, PLDV itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Adapun hal-hal penting yang harus diingat kembali, yang pertama adalah variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. X dan Y itu adalah variabel, 4 itu adalah konstantanya ya. 2 dan 3 itu merupakan koefisien. Nah, untuk meningkatkan pemahamannya tentang PLDV, coba tentukan oleh anak-anak ibu dari 3 persamaan ini yang mana saja ya yang termasuk PLDV. Silahkan dijawab terlebih dahulu ya. Nah, jawabannya adalah 1 dan 2. Bagi yang menjawab itu benar sekali. Yuk kita bahas bersama-sama. Persamaan pertama, dia memiliki 2 variabel dan pangkatnya 1, itu pasti PLDV. Persamaan kedua juga, dia memiliki 2 variabel, pangkatnya 1, itu juga merupakan PLDV. Persamaan ketiga, walaupun dia memiliki 2 variabel tapi pangkatnya lebih dari 1,
maka bukanlah PLDV. Anak-anak ibu pasti penasaran kan, sebenarnya apa sih SPLDV itu? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini ya untuk mengetahui apa itu SPLDV. Diketahui harga 5 kilo apel dan 3 kilo jeruk adalah Rp79.000, sedangkan harga 3 kilo apel dan 2 kilo jeruk adalah Rp49.000. Jadi, dari soal tadi kita bisa membuat dua persamaan. Persamaan pertama, 5 kilo apel ditambah 3 kilo jeruk itu sama dengan Rp79.000. Persamaan kedua, 3 kilo apel ditambah 2 kilo jeruk adalah Rp49.000. Jadi, apa itu SPLDV? Anak-anak ibu pasti bingung kan apa itu SPLDV. Nah, untuk menyamakan persepsi kita, ibu akan menjelaskannya ya. SPLDV adalah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Sistem berarti persamaannya itu harus lebih dari satu dan saling berhubungan. Nah, ciri-ciri dari SPLDV itu adalah yang pertama, dia memiliki dua variabel. Setiap variabelnya berpangkat satu dan menggunakan relasi tanda sama dengan. Pada hari Minggu pagi, Lia pergi ke toko buku, membeli 2 buku dan 5 pulpen seharga Rp23.000. Ternyata di hari dan di tempat yang sama, Aisyah juga membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pulpen seharga Rp25.000. Jadi berapa ya harga satu buku dan satu pulpen? Untuk langkah pertama, kita bisa memisalkan buku itu adalah X dan pulpen itu adalah Y. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa membuat bentuk persamaannya ya, yaitu persamaan pertama dari soal tadi 2X tambah 5Y sama dengan Rp23.000. Dan persamaan kedua 4X tambah 3Y sama dengan Rp25.000. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memilih metode yang digunakan. Kali ini tentang mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Dari persamaan pertama 2X tambah 5Y sama dengan Rp23.000 dan 4X tambah 3Y sama dengan Rp25.000. Kali ini kita akan menghilangkan variabel X-nya ya. Jadi dikali 4 yang bagian atas dan dikali 2 bagian bawah. Jadi dapatlah Y-nya Rp42.000, kita bagi 14. Jadi Y-nya itu adalah Rp3.000. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu 2X tambah 5Y sama dengan Rp23.000. Karena Y-nya kita sudah mengetahui, kita kalikan aja ke koefisiennya. Jadi 2X tambah 15.000 sama dengan Rp23.000. Dapatlah 2X sama dengan Rp23.000 dikurang 15.000, 2X sama dengan 8.000, X sama dengan 4.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga satu buku adalah Rp4.000 dan harga satu pulpen adalah Rp3.000. Untuk metode ketiga yaitu metode grafik. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini dengan metode grafik, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 6 dan 4X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya, jika X yang ditanya maka Y sama dengan 0. Begitu juga dengan Y, maka X sama dengan 0. Jadi, pada persamaan pertama, itu berada di titik 3,2 dan persamaan kedua di titik 2,4 ya. Jadi, grafik yang terbentuk dari dua persamaan tadi adalah seperti ini ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ibu akan memberikan soal latihannya, yaitu tentang soal cerita. Ibu berharap semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dan dibuat di buku tugas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.